Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, saya Ida Ayu Suryani dari tim oposisi. Pada kesempatan ini, saya dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap mosi. Dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Saya meyakini bahwa dalam negara pasca konflik, historiografi top-down tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, membangun identitas negara, serta menciptakan narasi yang lebih struktur dan menyatukan masyarakat. Apabila historiografi bottom up terlalu diutamakan, maka terdapat resiko munculnya fragmentasi narasi, konflik identitas baru, bahkan ketidakstabilan sosial dalam proses pemulihan negara. Sebelum memasuki argumentasi, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu definisi dari mosi ini. Historiografi adalah metode dan pendekatan sejarah yang digunakan untuk menulis serta menafsirkan sejarah. Historiografi top-down merupakan pendekatan sejarah yang berfokus pada peran pemimpin, pemerintah, dan institusi besar dalam membentuk perjalanan suatu bangsa. Pendekatan ini menekankan bagaimana kebijakan negara, keputusan politik, dan kepemimpinan yang memengaruhi arah sejarah. Sementara itu, historiografi bottom up lebih menyoroti pengalaman masyarakat biasa, kelompok kecil, maupun gerakan akar rumput dalam suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, mosi ini ingin menjadikan pendekatan bottom up lebih dominan dibandingkan top down dalam buku teks sejarah negara pasca konflik. Dalam hal inilah yang saya tidak setuju. Alasan pertama saya adalah karena negara pasca konflik membutuhkan persatuan nasional, bukan perpecahan narasi sejarah. Dalam situasi pasca konflik, masyarakat biasanya masih rentan terhadap ketergantungan sosial, trauma masa lalu, dan perbedaan identitas. Oleh karena itu, negara membutuhkan narasi sejarah yang mampu menyatukan masyarakat dalam satu identitas nasional. Historiografi top-down memiliki kemampuan untuk membangun narasi bersama mengenai perjalanan bangsa, tujuan kolektif dalam membangun kohesi sosial dan identitas nasional. Membutuhkan sejarah yang menyatukan, bukan sejarah yang berpotensi memperdalam perbedaan. Alasan kedua, historiografi top-down lebih mampu menjaga objektivitas dan struktur sejarah nasional. Pendekatan bottom up memang memberikan ruang bagi pengalaman masyarakat. Tetapi, pendekatan ini juga memiliki risiko subjektivitas yang penting karena didasarkan dalam pengalaman personal atau kelompok tertentu. Sebaliknya, historiografi top-down biasanya disusun dalam arsip negara, kebijakan pemerintah, dokumen resmi, serta keputusan institusi yang memiliki data yang lebih sistematis dan terverifikasi. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk persatuan dan identitas bangsa. Apabila sejarah terlalu berpusat pada kelompok kecil, maka ada risiko munculnya bias emosional yang dapat memengaruhi objektivitas pembelajaran sejarah. Alasan ketiga, peran pemimpin dan institusi negara tetap merupakan faktor utama dalam memengaruhi sejarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan politik memiliki pengaruh besar terhadap arah suatu negara. Oleh karena itu, menguasai faktor terhadap historiografi top-down justru beresiko mengabaikan faktor utama.
Saya tidak menolak keberadaan historiografi bottom up. Pendekatan tetap penting untuk memberikan perspektif yang lebih manusiawi terhadap sejarah. Namun, menjadikannya lebih dominan dibandingkan historiografi top-down dalam negara pasca konflik justru beresiko melemahkan persatuan nasional, memunculkan konflik narasi, dan mengurangi struktur sejarah nasional yang utuh. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi yang telah saya sampaikan, saya kembali menegaskan bahwa dalam negara pasca konflik, buku teks sejarah tidak seharusnya lebih berfokus pada historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.